Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Tarayaman Sang Pembelajar. Kali ini kita membahas kelanjutan materi PPKN kelas 7 semester 2, yaitu mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada minggu lalu kita membahas mengenai makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kalian sudah tahu ya, atau silakan kalian mengingat kembali apa itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang luas. Kekayaan tersebut baik kekayaan budaya, kekayaan alam, maupun kekayaan manusia itu sendiri. Negara Indonesia adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Memiliki 17.508 pulau. Baik pulau ini ada yang ditempati oleh penduduk atau pulau yang tidak ditempati oleh penduduk. Luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta jiwa. Ini adalah sesuatu yang membanggakan dan patut kita syukuri bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, sekaligus tantangan untuk mengelola segala kekayaan ini demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Apa saja penyebab faktor keberagaman masyarakat Indonesia? Ternyata faktornya ada 4. Di sini yang nomor 1, letak strategis Indonesia. Yang kedua, keadaan geografis. Yang ketiga, perbedaan kondisi iklim. Yang keempat, sikap terbuka masyarakat Indonesia. Kita bahas yang nomor 1, letak strategis Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia berada di jalur perdagangan dunia. Sehingga orang-orang yang berdagang itu akan singgah di wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia. Ini jelas-jelas mempengaruhi terhadap kekayaan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Letak Indonesia berada di jalur perdagangan dari timur, yaitu dari timur jauh Cina sampai ke Timur Tengah dan Eropa. Inilah salah satu keuntungan letak strategis Indonesia. Yang kedua, keadaan geografis. Seperti kita ketahui, Indonesia berada di daerah silang antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu berada di benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudranya terletak di antara Samudra Pasifik
dan Samudra Hindia. Ini jelas sangat menguntungkan karena kita menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang di antara kedua wilayah tersebut, atau tempat persinggahan bagi orang-orang yang berada di dunia. Terus yang ketiga, perbedaan kondisi iklim. Seperti kita ketahui, Indonesia berada di wilayah garis khatulistiwa, sehingga Indonesia berada di iklim tropis yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah Indonesia. Kondisi ini membuat bangsa-bangsa di dunia berlomba-lomba datang ke Indonesia karena kekayaan alam tersebut. Selain itu, di Indonesia pun ada sebagian kecil yang beriklim kering, contohnya di Nusa Tenggara. Atau kita memiliki iklim, yaitu adanya salju abadi. Jadi salju abadi bukan hanya di Eropa, tetapi juga berada di Indonesia, tepatnya di puncak Gunung Jayawijaya. Inilah satu-satunya salju abadi di daerah tropis di dunia. Kita patut bersyukur terhadap kondisi iklim ini. Yang terakhir, sikap terbuka masyarakat Indonesia. Ingat ya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat inklusif atau menerima segala budaya yang masuk ke Indonesia, selama budaya-budaya tersebut sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kita bukan bangsa yang eksklusif, tapi bangsa inklusif, menerima budaya-budaya yang masuk ke Indonesia selama sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Inilah pendapat para ahli yang menunjukkan kekayaan bangsa Indonesia. Menurut Hildred Grace, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Menurut C. van Vollenhoven, Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa, dan menurut M. A. Jaspan, Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa. Ini menunjukkan bahwa kita adalah negara yang kaya, sekaligus mempunyai keberagaman. Tetapi ingat akan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah penjelasan pada minggu sekarang, yaitu mengenai latar belakang penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jika kurang jelas, silakan tulis komentarnya. Jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Bapak akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.